Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita menghadap hadirat Tuhan, beribadah kepadanya. Kita awali persekutuan ibadah ini dengan memuji Tuhan, NKB nomor 204, di dunia yang penuh cemar. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan di hari ini kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat dalam pertumbuhan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, kamu adalah bait Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, merupakan sebuah keistimewaan dan sungguh luar biasa ketika kita orang-orang percaya disebut bait Allah, yang artinya rumah Allah, kediaman Allah, atau tempat di mana Allah hadir. Pernyataan ini bukan hanya sekedar kiasan, tapi mau menegaskan bahwa bait Allah tidak hanya berupa bangunan fisik seperti gedung, tapi juga menunjuk pada kehidupan semua orang percaya, baik sebagai satu persekutuan, jemaat Tuhan, tapi juga sebagai individu orang beriman. Saudaraku, persekutuan hidup orang percaya sifatnya kudus karena Roh Allah yang diam, Roh Allah yang tinggal dan berkarya di dalamnya. Karena itu, di ayat yang ke-17 kita lihat di sini ada peringatan keras kepada jemaat bahwa siapa yang membinasakan bait Allah, maka orang itu akan dibinasakan Allah. Siapa yang merusak persekutuan jemaat atau merusak hidup berimannya sendiri akan mendapat hukuman. Sehubungan dengan situasi jemaat Korintus pada waktu itu, maka adanya perselisihan, pertikaian yang mengarah pada perpecahan dianggap bisa membinasakan bait Allah, di samping hal-hal lainnya seperti ajaran yang menyimpang dan berbagai dosa yang terlihat dari cara hidup yang salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah milik Tuhan. Karena itu setiap warga gereja terpanggil untuk menjaga keutuhan persekutuan agar tetap kudus. Ingatlah bahwa tanda kehadiran Roh Allah yaitu adanya kasih persaudaraan dan bukan pertikaian dan perpecahan. Karena itu, ketika pun ada perbedaan,
haruslah disikapi dengan bijak dalam tuntunan hikmat Tuhan. Demikian juga sebagai orang percaya secara personal, kita bertanggung jawab untuk selalu menjaga bait Allah, yaitu hidup kita ini, baik secara jasmani, tapi juga menjaga kehidupan rohani, kehidupan spiritual kita. Saudaraku, hidup kita sangat berharga karena telah ditebus oleh Tuhan Yesus dari segala dosa. Karena itu, hidup ini harus terus dibangun dan dipelihara. Jangan hidup serampangan, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang hanya mengotori dan mencemari diri. Hiduplah kudus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana lagu pujian tadi mengajak kita semua untuk hidup saleh dan benar. Nyatakan bahwa Tuhan Yesus diam dan berkarya dalam hidup kita, agar hidup kita memancarkan kemuliaan Allah sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu termotivasi untuk menjaga kehidupan beriman kami, agar boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi alat kesaksian, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah terus kami supaya tetap hidup, membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang beriman. Diberkatilah setiap pribadi, setiap keluarga yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah di saat ini. Dan diberkatilah segala rencana, aktivitas, tugas pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih karena saudara-saudara tetap setia mengambil bagian beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.